Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Terus sekarang kita masih di dalam bab thaharah, membahas tentang tayammum. Tayammum itu apa? Kalau tayammum itu adalah sebagai ganti dari wudu. Jadi kalau umpama orang mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar yang mana tidak ada air, maka otomatis dia bersucinya dengan tayammum. Maka tayammum di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan yang pertama itu adalah syarat-syarat tayammum wujudul udri bisafarin aw maradin. Jadi syarat yang pertama untuk bisa melakukan tayammum adalah wujudul udri bisafarin aw maradin, yaitu adanya udzur yang disebabkan sakit atau bepergian. Jadi contoh orang itu mempunyai sakit yang mana sakitnya tidak bisa kena air, maka otomatis dia sholatnya menggunakan apa? Dia sholatnya menggunakan dengan tayammum. Ataupun dalam suatu perjalanan yang mana dia nggak bisa untuk menggunakan air, maka otomatis bisa dengan tayammum. Terus yang kedua, dukhul waktu sholat. Tidak boleh kalau umpama orang itu bertayammum kecuali sudah masuk waktunya sholat. Contoh, umpama tadi sebelum subuh habis sahur ternyata nggak ada air, dicari-cari nggak ada, akhirnya apa? Langsung tayammum. Nggak bisa. Bisa bertayammum kalau umpama sudah masuk waktunya sholat subuh. Dan tayammum ini beda dengan wudu biasa, wudu dengan air. Kalau umpama bersuci dengan air, itu bisa melakukan beberapa kali sholat fardu. Jadi kalau umpama kalian semuanya wudu dengan air, kalau belum batal subuh, terus duhur belum batal juga, asar belum batal juga, tidak jadi masalah. Tetap bisa akan. Tapi kalau umpama menggunakan tayammum, makanya tayammum, niat tayammum, nawa itu tayammum listibahatis sholati. Apa itu listibahatis sholati? Yaitu untuk diperbolehkan melakukan sholat. Jadi pengganti wudu. Maka kekuatannya beda dengan seperti wudu. Tayammum kekuatannya beda seperti dengan wudu. Kalau tayammum itu cuma bisa melakukan sholat fardu 1. Kalau wudu bisa melakukan beberapa kali asalkan belum batal. Tayammum juga. Tayammum cuma 1 kali fardu, akan tetapi bisa beberapa kali sholat sunnah. Itu tayammum. Yang pertama apa? Diperbolehkan tayammum wujudul udri bisafarin aw maradin. Yang kedua, dukhulu waqtis sholati. Kalau sudah masuk waktunya sholat, dicari-cari nggak ada air, terus waktu sholat masuk, akhirnya dia boleh untuk melakukan tayammum. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wa'i'wazuhu ba'da tolabi, yaitu setelah mencari. Jadi susahnya setelah dicari baru nggak ada, baru bisa melakukan tayammum. Yang keempat, ta'adzuru istimalihi. Ada airnya ada, akan tetapi apa? Tidak bisa menggunakan air tersebut. Jadi kalau umpama kena air, maka penyakitnya makin parah. Kalau umpama ada air di sana, di desa sebelah ada air,
tapi harganya sangat mahal. Atau ada air di desa sebelah, akan tapi di situ kalau melewati desa ini maka akan terjadi pencurian atau nyawanya sampai hilang. Gimana terusan? Apakah kita tetap wudu atau tayamum? Kalau modelnya seperti ini, maka tidak memenuhi syarat yang nomor 4 apa? Ta'adduru istimali. Ada air, akan tetapi apa? Tidak bisa menggunakan air dikarenakan beberapa sebab. Tadi contohnya gara-gara sakit, terus gara-gara kalau umpama kita beli air atau ngambil air di desa sebelah nanti takut mati, atau takut terjadi perampokan, atau takut yang lainnya, maka otomatis boleh orang tersebut melakukan tayamum. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tolabul ma. Tolabul ma. Harus nyari air dulu. Nyari air, kalau nggak ada baru bisa melakukan tayamum. Terus yang terakhir at-turabu at-tahir. Yang terakhir adalah at-turabu at-tahir. Bisa bertayamum akan tetapi menggunakan debu yang suci. Maka perlu digarisbawahi di sini debu, bukan pasir, bukan bukan pasir, bukan tanah liat, bukan tanah putih, enggak, debu. Debu itu yang seperti apa? Lahu ghubarun, yang mana debu itu bisa berterbangan. Jadi kalau umpama debu itu tidak bisa berterbangan, maka tidak memenuhi syarat untuk dibuat tayamum. Nah, debu yang biasanya berterbangan itu bisa digunakan untuk tayamum. Kalau umpama di situ ada campuran pasir, ada campuran kereweng, ada campuran yang buat tanah putih ataupun semen, maka otomatis tidak sah tayamumnya. Paham? Maka tayamum itu bisa dilakukan kecuali sudah memenuhi 5 syarat. Apa yang pertama? Wujudul udri bisafarin aw maradin. Yang kedua, tolabul ma'i. Yang kedua tolabul ma'i, mencari air. Yang ketiga, ta'adduru istimalihi, yaitu tidak bisa menggunakan air. Ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Yang keempat, wa'iwazuhu ba'dat tolabi. Jadi sudah iwaz itu sudah susah, nggak ada air, sudah capek kita sudah mencari, ba'dat tolabi, setelah mencari. Jadi nggak ada air setelah kita sudah mencari. Yang terakhir, turabun tohirun. Yang terakhir adalah debu yang suci. Kalau umpama tidak memiliki 5 syarat tadi, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Yang selanjutnya, maka fardu tayamum. Fardu tayamum itu ada 4. Jadi kita melakukan tayamum itu harus tahu apa saja yang wajib dikerjakan dan prakteknya seperti apa. Maka fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama apa? Niat, pasti. Niatnya pas kapan? Niatnya pas waktu di awal fardu. Awal fardu apa berarti? Mengusap muka, wajah. Jadi maka otomatis prakteknya adalah umpama debu. Nah, ini mulai niat di sini. Ini mulai niat. Dan yang ada perbedaan antara tayamum dengan wudu. Kalau wudu itu wajib harus semua kena anggotanya, karena menggunakan air. Contohnya membasuh muka. Membasuh muka dalam bab wudu itu semuanya harus kena air. Semua yang anggota muka otomatis semuanya harus kena air. Tapi kalau umpama debu, tidak mungkin debu bisa meratakan semuanya, kena semuanya. Maka di sini ada perbedaan. Kalau umpama kadang biasanya ada yang terlewat, tapi kita ini kan semuanya. Yang pertama adalah niat pas waktu di awal fardu di muka.
Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah mengusap wajah, mengusap wajah. Fardu yang kedua mengusap wajah. Terus yang ketiga mengusap kedua tangan. Prakteknya gimana? Jadi tadi pertama ini muka, terus debu, sisa debu ini harus dihilangkan. Hilangkan, ambil debu yang baru. Ambil debu yang baru, yang sunnah mana? Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Maka mulai dari bawah, terus ganti ini. Jadi itu prakteknya seperti itu. Itu 3 fardu. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang terakhir adalah tartib. Tidak boleh kalau umpama kita tangan dulu baru wajah, tidak boleh. Kita harus tartib. Maka diambil kesimpulan fardu-fardunya tayammum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat adalah tartib. Selanjutnya, begitu juga sunnah-sunnahnya sama. Jadi mendahulukan yang kanan, terus membaca bismillah, semuanya sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang bayanun najasat wa izalatuha, menjelaskan tentang najis-najis dan cara menghilangkan najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Kemarin sudah saya bahas sedikit, sudah saya singgung sedikit bahwa setiap perkara yang cair yang keluar dari 2 jalan itu hukumnya najis. Ingat, najis bukan mutanajis. Kalau najis itu asli zatnya itu najis. Tapi kalau umpama mutanajis itu barang yang asalnya suci terkena najis. Maka kemarin kita membahas tentang kopi yang keluar dari satu hewan. Atau kalian adik kalian main kelereng, akhirnya masuk keluar berupa kelereng, najis enggak? Maka hukumnya mutanajis. Selagi apa? Perkara itu bukan cair. Kalau umpama sudah berubah, sudah ini cair, maka otomatis hukumnya najis. Tapi kalau umpama tidak cair, maka otomatis tidak najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniya, kecuali mani. Jadi setiap perkara yang keluar dari 2 jalan, depan ataupun belakang, semua apapun itu yang cair, itu hukumnya najis kecuali mani. Kalau mani, hukumnya adalah suci. Akan tetapi bukan mani semuanya, bukan mani hayawan semuanya. Jadi kalau umpama ada ternyata di situ di baju kamu atau di mana itu ada maninya apa? Mani apapun, semua hayawan kecuali anjing dan babi. Jadi mani apapun itu, semua hayawan itu hukumnya suci. Entah itu maninya kambing, maninya apa, sapi ataupun yang lainnya, semuanya hayawan itu punya suci kecuali apa? Anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau yang peranakan dari anjing dan babi atau perkawinan anjing dan babi. Kalau umpama ada hubungannya dengan anjing dan babi, maka semuanya hukumnya najis. Ada hewan yang najis. Ada hewan yang najis. Hewan yang najis cuma anjing dan babi. Kucing najis? Enggak. Kamu pegang, apakah kamu wajib ini? Enggak. Jadi setiap hewan itu suci kecuali menjadi
bangkai. Kalau menjadi bangkai, semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali bangkai anak Adam. Kalau bangkainya anak Adam itu hukumnya suci. Maka di situ ada bangkai, ada yang tidak bangkai. Ada hewan mati itu ada kalanya bangkai, ada kalanya tidak bangkai atau halal. Maka yang pengertian hewan yang bisa dimakan adalah hewan yang bukan bangkai. Maksudnya adalah hewan yang disembelih secara syar'i. Hewan yang disembelih secara syar'i. Nanti ada bab yang menjelaskan tentang adzabah, penyembelihan. Apa saja rukun-rukunnya, apa saja sunnah-sunnahnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, bismillah itu adalah termasuk sunnah, menghadap kiblat termasuk sunnah. Yang paling penting apa kalau menurut Imam Syafi'i? Yang paling penting otot jalur pernafasan itu putus, jalur makan dan jalur minum itu putus. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kembali lagi. Nah, kalau umpama bangkai maka hukumnya najis. Semua bangkai itu hukumnya najis kecuali bangkai apa? Bangkai anaknya manusia atau bangkainya anak Adam. Akan tapi ada bangkai yang mana dimakfu, tidak dianggap najis. Najis akan tapi dimakfu, diampuni. Bangkainya apa? Bangkainya hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Contohnya lalat, terus cicak, apalagi pokoknya yang tidak mempunyai darah mengalir itu diampuni, meskipun najis diampuni, akan tetapi diampuninya di dalam air. Biasanya kalau umpama kalian minum teh, biasanya ada semutnya, najis enggak? Najis. Biasanya ada itu kalau umpama kalian minum teh atau apa ada semutnya, najis enggak? Bangkainya najis, nggak boleh kalian makan itu. Kalian makan, cari semutnya kalian makan, nggak boleh. Tapi kalau umpama nggak tahu kita minum, nggak tahu nggak jadi masalah. Bangkainya itu najis, akan tapi apa? Di dalam air bangkainya diampuni atau dimakfu. Akan tetapi tidak dimakfu di dalam baju. Jadi kalau umpama kalian sholat ternyata di bangkainya nyamuk atau bangkainya lalat, sah tidak sholatnya? Maka di situ dihukumi tetap najis, membawa bangkai, membawa najis. Maka kalau umpama bangkainya hewan yang tidak punya darah mengalir, itu hukumnya makfu, najis, akan tapi diampuni apabila di dalam air, tidak diampuni kalau umpama di dalam baju. Paham? Terus ada lagi perkara yang diampuni, najis yang diampuni, dimakfu. Jadi ada beberapa najis yang dimakfu atau diampuni. Yang pertama tadi, bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir diampuni di dalam air, tidak diampuni di dalam baju. Ada kebalikannya, yaitu darah yang sedikit. Darah yang sedikit itu najis, akan tapi diampuni di baju, tidak diampuni di air. Kalian buat teh, ternyata kena darah sedikit, darah kalian, maka tidak boleh diminum karena najis. Tapi kalau mama di baju sedikit, maka sholatnya tetap sah. Sedikit, bukan banyak. Kalau umpama banyak, maka otomatis sholatnya tetap tidak sah karena membawa najis. Nah, kadang ini permasalahan yang sering itu apa? Kalau umpama orang kena pisau, itu darahnya disedot itu. Nah, itu harus dikeluarkan, nggak boleh kalau umpama sampai diminum. Karena apa? Ditelan. Karena apa? Darah itu adalah najis, nggak boleh ditelan, harus dikeluarkan. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah.
Wa ghuslu jami'il abwal wal awras wajibun. Membasuh semua kencing ataupun tai itu hukumnya wajib. Kemarin dalam bab istinja. Kalau istinja itu hukumnya wajib. Akan tapi kalau mau ghuslu jami'il abwal itu juga wajib. Beda, kalau istinja itu kita membersihkan, kita habis kencing kita membersihkan, atau istinja kita istinja ke kita istinja. Tapi kalau umpama ghuslu jami'il abwal itu bukan di kemaluan, akan tapi apa? Bukan lewat jalan dalam, lewat jalan depan ataupun lewat jalan belakang. Akan tapi ghuslu jami'il abwal wal awras wajibun itu kalau umpama ada anggota badan atau baju atau peci atau sarung kok ada najisnya, maka wajib bagi kita untuk membersihkannya. Wajib bagi kita untuk membersihkannya. Apakah membersihkannya harus secara langsung? Tidak. Jadi kalau umpama baju kalian kena najis, wah ini wajib dibersihkan, wajib disucikan. Akan tapi apa? Tidak wajib secara langsung. Boleh nanti kalau umpama nanti kapan boleh. Karena Islam itu agama yang bersih. Maka dari hal itu muncullah najis itu, ada najis ainiyah, ada najis mughalladhah, ada najis ainiyah, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah. Apa najis mughalladhah? Kemarin sudah kita bahas sedikit. Najis mughalladhah itu adalah najis yang dari anjing dan babi. Bagaimana kalau umpama anjing dan babinya kering, tangan kita juga kering? Maka hukumnya tidak najis. Yang menjadikan najis adalah kalau umpama tangan kita basah atau salah satu dari kita basah. Itu yang menjadikan najis. Kalau air liurnya anjing, sama saja najis. Air liurnya anjing juga najis. Air keringetnya babi juga najis. Pokoknya setiap yang dari anjing dan babi itu hukumnya najis. Tapi kalau umpama kering gimana? Kita menyentuh anjing dalam keadaan kering. Najis nggak tangan kita? Tidak najis. Karena sama-sama kering. Sama halnya kalau umpama kalian jalan di keramik, ternyata di situ sudah ada tainya burung yang sudah kering, nempel di kaki pas kamu injak ternyata nggak nempel, najisnya sudah kering. Najis nggak kaki kamu? Enggak, karena nggak ada yang menempel, karena najisnya sama-sama najisnya kering, kamu juga kering. Tapi kalau salah satu basah, kalau nginjak otomatis di situ ada yang membekas, paham? Maka kalau sama-sama kering tidak najis. Kalau umpama salah satunya basah menjadikan najis. Yang pertama najis mughalladhah. Bagaimana cara pencuciannya? Maka dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Bagaimana kalau umpama sekarang kita di sungai? Sungai itu kan sudah ada debunya. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Malah lebih enak kalau di sungai. Di sungai tinggal digosok-gosok aja 7 kali udah beres. Maka nggak usah susah. Karena apa? Sungai sudah ada debunya. Tidak jadi masalah. Kemudian yang nomor 2 najis ainiyah. Najis ainiyah. Maka dalam segi namanya aja aini. Ainun ainiyah, yaitu ada najisnya, ada barangnya, ada najisnya. Itu namanya ainiyah. Bagaimana cara membersihkannya? Harus dibersihkan ainnya dulu. Najisnya harus dihilangkan. Yang kedua apa? Baunya. Baunya harus sudah nggak ada. Tentunya kalau umpama di keramik ini ada najis, ada kotoran cicak umpama. Bagaimana cara membersihkannya? Nggak bisa kalau umpama kita langsung goyang air, nggak bisa. Otomatis kalau kita goyang air langsung ada najisnya. Yang terjadi apa? Najisnya tambah kemana-mana. Harusnya bagaimana? Kita ambil najisnya pakai tisu,
kita ambil najisnya, baunya kita gosok-gosok sudah nggak ada baunya, rasanya juga nggak ada, sekira-kira rasanya sudah nggak ada, baru kita kasih air. Itu yang benar. Sama seperti kalau umpama kemarin itu bagaimana cara membersihkan najis yang ada di pakaian anak bayi. Anak bayi biasanya ataupun kencing, bagaimana itu? Maka harus dihilangkan dulu najisnya. Dihilangkan dulu najisnya, habis itu baru kita bisa mencuci dengan bagus. Kemudian yang terakhir najis mukhaffafa. Mukhaffafa itu dalam segi arti, dalam segi bahasa Arab, mukhaffafatun itu ringan. Dalam artian ringan apa? Cuma disiram air aja. Jadi sudah najisnya sudah nggak ada, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, tinggal disiram air. Itu namanya najis mukhaffafa. Kemudian tadi berarti najis-najis sudah saya jelaskan semuanya dari najis. Ada lagi najis yang ma'fu lagi. Jadi najis ma'fu tadi saya terangkan dua. Yang pertama bangkai yang tidak ada darahnya. Yang kedua darah yang sedikit. Yang ketiga adalah, jadi kalau umpama kalian di jalan raya, jalan, ternyata di situ ada mobil nyiprat. Dan itu sudah nyata-nyata ada najisnya. Ada najisnya, bukan perkiraan, sudah nyata-nyata ada najisnya, tapi sedikit. Maka itu juga ma'fu. Apalagi kalau umpama kita lihat nggak ada najisnya. Kalau cuma debu pasir-pasir, apakah najis pasir? Pasir tidak najis. Jadi kalau umpama kecipratan mobil itu kotor iya, tapi apabila najis kita belum tahu. Itu nggak ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya udah dianggap suci, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau umpama ada najisnya, ternyata ada najisnya, tapi sedikit sekali, maka itu hukumnya juga ma'fu. Terus yang terakhir, semua bangkai itu hukumnya adalah najis. Tadi sudah saya jelaskan di awal, semua bangkai itu hukumnya najis. Kecuali apa? Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali bangkainya ikan dan belalang. Jadi kalau umpama ikan, walaupun ikan itu sampai 2 hari, 3 hari dimasukkan di kulkas, ini bisa dimakan. Karena semua ikan, bangkainya ikan itu hukumnya adalah suci. Wallahu a'lam bishawab. Maka nanti ada pembahasan apa yang dimaksud ikan di situ. Nah, ini nanti ada pembahasan tentang perbedaan mazhab ahli fikih. Ada ikan itu, ada yang sepertinya ikan, bukan namanya ikan, tapi kayak ikan, kayak contohnya udang. Udang namanya ikan enggak? Kalau dilihat ikan seperti ikan ini beda. Akan tapi di sini ada perbedaan antara mazhab ahli fikih. Yang jelas as-samak wal jaroda, bangkainya itu adalah suci. Ikan, belalang, bangkainya semuanya itu suci. Tinggal nanti perbedaannya, apakah ini dinamakan ikan, apakah ini dinamakan ikan, apakah semua yang ada di laut itu hukumnya dinamai ikan. Wallahu a'lam bishawab.